Shalom semua rekan-rekan di dalam Tuhan. Selamat datang di dalam channel ini. Dan hari ini kita mau lakukan sesuatu yang berbeda, yaitu kita akan membahas apa saja yang bisa kita lakukan di masa-masa krisis, di masa-masa corona. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, di tempat ini saya sudah bersama-sama dengan satu keluarga. Dan mari kita kenalan sama-sama. Halo, Shalom. Shalom. Oke, bisa perkenalkan dengan nama Bapak siapa, dengan Ibu siapa? Ya, saya Charles. Ayu. Oke, Pak Charles dengan Ibu Ayu, hari ini kita mau bincang-bincang sedikit nih, yaitu mengenai masa-masa corona dan bagaimana kita bisa lakukan banyak hal di dalam masa-masa corona ini, terutama yaitu home business model, ya. Jadi sesuatu yang bisa kita lakukan dan bahkan bisa menghasilkan keuangan, ya, Pak Charles, dan bisa memasukkan pendapatan, dan semuanya berdasarkan kegiatan di rumah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau tips-tips apa saja yang bisa kita lakukan di dalam masa-masa corona ini, ada satu ayat firman Tuhan yang saya ingin sharingkan, yaitu di dalam Mazmur 95 ayatnya yang ke-6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Nah, kata menjadikan disebut di dalam bahasa aslinya adalah Jehovah Hosinu, atau artinya God the Creator. Baru sekali yang dikasih Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kita. Bahasa Inggrisnya agak mudah, Creator. Sehingga kita, manusia yang diciptakan, adalah orang-orang yang kreatif, yang sifatnya kreatif, yang sifatnya sanggup melakukan segala sesuatu. Karenanya di masa-masa corona, masa-masa yang sukar ini, saya ingin memberikan kekuatan buat kita sekalian. Dan ketika kita berbicara dengan keluarga ini, kita akan dapatkan banyak tips bagaimana sebetulnya di masa-masa yang sukar kita perlu menjadi kreatif. Kita perlu menjadi orang-orang yang punya ide-ide yang baru. Kita harus punya ide-ide yang betul-betul kita gali saat-saat ini. Karena mungkin ada rekan-rekan sekalian yang sedang bergumul di dalam keuangan, sedang bergumul di dalam kegiatan-kegiatan yang tadinya setiap hari bisa dilakukan, tapi sekarang banyak waktu yang dihabiskan di rumah. Nah, karenanya saya akan memperkenalkan keluarga yang pada hari ini berkumpul bersama-sama kita dengan pembahasan bagaimana kita bisa menjadi kreatif. Karena Tuhan kita yang menciptakan kita, God the Creator, membuat kita orang-orang yang kreatif. Pada saat ini saya ingin perkenalkan, yaitu bersama-sama dengan saya ada Bapak Charles. Shalom Bapak Charles. Shalom. Oke, bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, puji Tuhan. Sepertinya saya hampir bisa menebak profesinya apa ya kalau di kantor. Lalu juga bersama Ibu Ayu. Shalom Ibu Ayu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Gimana kegiatan hari-hari? Memasak. Wow, mantap. Nah, rekan-rekan sekalian di dalam Tuhan, saya akan mengajak kita sekalian, apa sih yang sebetulnya bisa kita lakukan di masa-masa yang cukup sukar ini, tetapi ada banyak waktu yang bisa dilakukan di rumah. Karenanya kita akan melihat bagaimana kegiatan, dan ini saya berdoa bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita sekalian. Nah, Pak Charles dan Ibu Ayu, saat-saat ini kan banyak waktu di rumah ya, dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan harus dilakukan di rumah. Nah, sekarang kira-kira nih, apa yang selama ini di rumah, apa yang dikerjakan untuk misalkan mungkin sekarang mengisi waktu, tapi justru bahkan bisa menghasilkan keuangan, apa yang saat-saat ini dilakukan, Pak Charles dan Ibu Ayu? Iya, jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan pada saat kita di rumah. Salah satu contohnya adalah seperti yang istri saya tadi sudah sebutkan, adalah memasak. Jadi istri saya mencoba untuk membuat sebuah masakan yang bisa dijual, yang bisa menghasilkan uang. Seperti contohnya membuat bakso. Nah, tunggu dulu sebentar. Bapak Charles dan Ibu Ayu tadi sampaikan memasak nih. Ya. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya justru tergelitik pertama kali mengapa usaha makanan yang diambil. Kenapa mengarah kepada memasak? Bisa cerita sedikit? Jadi memang memasak ini adalah salah satu hobi dari istri saya. Jadi dia sangat suka memasak. Jadi ada kesenangan tersendiri pada saat istri saya bisa menghasilkan sebuah masakan.
Jadi satu hal yang kita catat sama-sama bahwa sesuatu berasal dari hobi. Benar. Sesuatu yang berasal dari sesuatu yang kita suka lakukan. Bukan sesuatu yang kita nggak suka. Nah, jadi bagaimana awalnya bisa terpikir bahwa hobi ini ternyata diputuskan untuk menjadi kegiatan gitu ya. Tadinya kan hobi sesuatu yang iseng lah. Kalau ada waktu kosong baru lakukan. Kalau ada waktu lebih baru lakukan. Tapi kenapa memilih hobi ini menjadi sesuatu kegiatan harian? Ya, jadi pada awalnya memang hobi suka memasak oleh karena tentunya saya suka makan. Jadi pasangannya cocok. Istri saya suka memasakkan sesuatu yang saya suka. Nah, lama kelamaan rasanya kok memang enak dan kita mencoba untuk mendapatkan pendapat dari teman-teman, tetangga untuk mencoba masakan yang dimasak oleh istri saya ini. Dan rupanya lebih banyak yang cocok daripada yang tidak cocok. Nah, jadi pertanyaannya yang muncul adalah bagaimana memulainya? Kan kadang-kadang kita semua punya hobi ya. Misalkan ada hobinya otomotif. Misalkan ada hobinya sport, olahraga. Tetapi untuk menjadikan itu sesuatu kegiatan yang sehari-hari, tentunya tantangan pertama adalah memulai. Kira-kira apa yang dialami waktu memulai? Ya, jadi pada saat memulai itu kita awali pada saat kita makan di satu tempat yang memang sudah terkenal bahwa makanannya enak. Seperti misalnya di satu tempat yang baksonya enak dan kita ke sana. Kita coba ke sana, mencoba dan memang enak gitu. Setelah beberapa kali kita mengunjungi tempat tersebut, ada pemikiran kenapa tidak kita mencoba sendiri, gitu. Jadi setelah itu kita mencoba membuat di rumah, kemudian mungkin rasanya juga belum sama, kemudian kita coba lagi sampai kurang lebih bisa mendekati. Namun ada satu hal yang unik, setelah mencoba beberapa kali, rupanya masakan istri saya ini mempunyai suatu rasa yang unik tersendiri yang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan restoran yang tadi. Jadi akhirnya istri saya mengembangkan kemampuannya dengan cita rasanya sendiri. Oke. Jadi pertamanya dari hobi, lalu kedua mencari sebuah benchmark ya, mencari sebuah makanan yang memang sudah ada, lalu dicontoh, bahkan bukan hanya mencontoh, bukan hanya kan orang bilang kan ATM gitu, amati, tiru, ya, lalu multiplikasi. Tapi dalam multiplikasi ini justru masakannya mendapat cita rasa yang tersendiri. Tantangan apa saja yang dihadapi, yang paling berat sampai yang lucu-lucu? Jadi mungkin yang lucu dulu gitu ya. Yang lucu kadang memang setelah mencoba katakanlah membuat bakso itu rasanya itu bisa dibilang tidak seperti bakso. Oh, jadi apa pempek? Jadi seperti bakso. Dan ini yang membuat penasaran juga untuk mencoba kembali gitu. Jadi ada memang masa-masa di mana apa yang kita harapkan dan yang kita lakukan itu tidak sama seperti yang ingin kita capai. Seperti itu. Nah, tadi kan bicara mengenai resep nih kan berarti ya rekan-rekan dalam Tuhan. Nah, Bu Ayu sebetulnya sederhana aja. Kalau bikin bakso tuh bahannya yang paling perlu apa aja sih? Bakso ayam. Bakso ayam. Nah, bahannya apa aja sih kalau bikin bakso ayam? Ayam, bawang goreng, baking powder, telur, sal. Sebentar, baking powder. Iya, itu buat itu buat kenyal. Bakso tuh pakai baking powder. Lalu telur, bawang goreng, lada, bawang putih. Bawang putih, sagu. Iya. Oke. Terus kok bisa sampai rasanya bukan rasa bakso tuh gimana ceritanya? Memang trial and error ya? Mungkin ada hubungannya dengan komposisi. Jadi mungkin sagunya terlalu banyak, atau bahkan mungkin dagingnya terlalu banyak. Jadi komposisi ini memang yang menjadi, saya rasa menjadi salah satu kunci makanan itu bisa dikategorikan enak atau mungkin kurang enak. Oke. Jadi ini adalah sesuatu dari hobi berangkat menjadi sebuah kegiatan sehari-hari. Nah, pertanyaannya, jadi bakso ini adalah andalan salah satu ya masakannya. Selain bakso apa lagi Bu Ayu? Ada gudeg, macam-macam semua masakan. Semua masakan. Wih, ada gudeg. Ada gudeg. Bakso. Putri salju juga. Loh, putri salju ini kan lebih ke makanan kecil. Iya. Oke, apalagi musim lebaran seperti ini. Oke.
Semua saya coba. Semua dicoba dan akhirnya sampai ya enak. hasilnya sampai enak. Wow. Jangan kemana-mana dulu ya. Kalau ada yang sudah mulai perutnya goyang-goyang, tahan dulu sebentar. Nanti kita akan lihat bagaimana demo sedikit dalam proses membuatnya supaya kita semua betul-betul punya ide-ide yang kreatif, rekan-rekan sekalian di dalam Tuhan. Nah, satu hal juga, ketika hobi menjadi kegiatan sehari-hari, lalu sudah berjalan 10 tahun, pertanyaan berikutnya pasti kita semua pengen tahu bagaimana membuat ramai. Ya kan? Bagaimana sesuatu yang tadinya konsumsi untuk diri sendiri, mungkin untuk keluarga, lalu dicoba ke teman, tetapi bagaimana betul-betul membentuk market lah. Sehingga market itu punya repeat order, lalu menjadi sebuah masakan yang dikenal dalam satu komunitas tertentu. Iya, jadi salah satu adalah konsistensi. Jadi satu hal yang kita coba pelajari dari hal ini adalah konsistensi, di mana rasa itu harus konstan. Jadi kalau enak ya kalau bisa enak terus gitu. Dan kita menjaga kualitas agar rasanya konsisten enak terus yang pertama. Konsistensi juga di dalam pengadaan. Jadi pada saat kita ada event tertentu seperti hari Lebaran yang akan kita lewati sama-sama ya. Sama-sama ada hari Natal, kemudian ada ulang tahun. Biasanya kita mencoba mengundang kawan-kawan terdekat, tetangga untuk datang dan mencoba makanan yang sudah kita olah. Dan ini konsisten. Jadi setiap tahun coba kita undang. Kemudian kita memberikan juga sampel untuk pelanggan-pelanggan setahun sekali atau setahun 2 kali. Biasanya kita berikan ke mereka free, secara gratis, sebagai suatu kegiatan promosi yang kita lakukan. Saya harus daftar nih, jadi salah satu yang dapat free ini. Jadi dari sana mereka mulai mengenal. Mereka mungkin pertama kali mencoba makanan dan mungkin mereka merasa enak, ada yang merasa kurang cocok seperti itu, dan itu saya rasa wajar di market. Tapi kita konsisten, jadi kita berikan terus, kita tunjukkan kepada mereka bahwa memang kita konsisten. Kemudian yang kita lakukan juga adalah kompetisi. Jadi di lingkungan kami, di kelurahan kami ada kompetisi 17 Agustus setiap tahun, di mana di situ ada kompetisi membuat sebuah nasi tumpeng. Jadi di nasi tumpeng ini istri saya coba mengikuti dan puji Tuhan, kita bisa masuk menjadi juara pertama selama 3 tahun berturut-turut. Wah. Jadi kita ikut kompetisi, menunjukkan bahwa kita konsisten. Yang pertama baksonya enak, yang kedua nasi tumpengnya perlu dicoba kalau begitu, ya kan? Ya. Nah, tapi bicara tadi mengenai quantity dan juga bicara mengenai pemasaran, sekarang ngobrol-ngobrol, biasanya kalau produksi itu misalkan kayak bakso. Nah, berapa kilo tuh untuk bakso dan juga berapa pelanggan nih yang setia? Sekali bikin 10 kilo. Oh, sekali bikin 10 kilo, lumayan banyak. Saya tawarin ke teman-teman. Tawarin juga ke teman-teman. Terus kira-kira tuh berapa banyak yang sudah jadi pelanggan tetap atau sering order gitu? Rame ya? Rame. Puji Tuhan. Oke. Ada lagi? Kalau ada sekitar mungkin 50 pelanggan sudah. Wow, 50 pelanggan. Ya. Jadi memang yang saya sengaja angkat, rekan-rekan sekalian, adalah sesuatu yang homemade production ya. Benar. Jadi bukan di restoran, bukan buka sebuah usaha di ruko, bukan ya. Tapi memang sesuatu yang di rumah, yang bisa dilakukan oleh sebetulnya siapa saja yang ada di rumah. Dan itu ngomong anak. Nah, sambil ngomong anak. Nah, jadi rekan-rekan di dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang praktikal ya. Dan sebetulnya tidak terlalu banyak usaha yang perlu dilakukan gitu ya. Nah, sebetulnya apa saja sih yang perlu dilakukan untuk membuat homemade ini menjadi sesuatu yang dikonsumsi sekitar? Kira-kira apa saja yang diperlukan untuk memasak ya? Jadi selain konsistensi tadi, pilihan menu juga perlu. Jadi kita menu kalau bisa sebanyak mungkin. Jadi tidak hanya itu saja, tapi ada hal-hal baru, ganti-ganti. Ya, jadi mereka merasa ada variasi, kreativitas tadi ada di sana, sehingga mereka tertarik untuk mencoba. Oh, mungkin baksonya saya cocok. Kemudian sekarang ada lumpia.
ingin mencoba lumpianya cocok atau tidak seperti itu. Atau ada hal-hal yang lain yang bisa kita produksi, kita masak dan kita tawarkan kepada pelanggan. Oke. Jadi kita sudah dapat 3 nih, sudah keluar dari mulut Pak Charles. Bakso, ya kan, nasi tumpeng, lumpia. Jadi lumayan. Ini bisa harusnya kita bisa coba ya, Pak Charles ya. Bisa, ya. bisa. Oke, nanti kita akan coba sama-sama. Oke, jadi hari ini kita akan memberikan sebuah cara bagaimana membuat sebuah bola salju ya, putri salju dan bakso. Nastar. Ya. Wah. Kalau baksonya udah saya tuang. Oh, kalau baksonya udah sedia nih buat kita semua. Oke, kalau begitu tanpa menunggu lebih lama lagi, ayo sekarang kita lihat dapurnya Pak Charles dan juga Ibu Ayu seperti apa. Alright, mari kita sama-sama. Nah, kita lanjutkan dan ada beberapa hal yang sudah Bu Ayu siapkan nih di sini. Nah, ini Bu Ayu mau bikin apa nih dari semua ini? Nastar. Ya. Oke, ini jadi salah satu makanan andalan nih ya. Nastar, apalagi lagi lebaran. Nah, gimana kira-kira? Apa saja sih yang diperlukan untuk adonan ini? Menggunakan bisman, telur, mentega, gula halus, tepung terigu. Isinya tentunya nanas. Oh, isinya nanas. Nah, nanas. Ini kalau segini bisa buat berapa kilo nastar? Ini tadi saya bikin 1 adonan. 1 adonan tuh bisa buat berapa toples? Toples, 3. Oh, 1 adonan bisa buat 3 toples. 3 toples. Oke, nah terus gimana cara ininya? Cara bikin adonannya nih tadinya diapain? Ya, di mixer. Oh, mixer semuanya. Iya. Terus jadi adonan ini. Terus peragainnya gimana? Cara bikin nastarnya? Ambil beberapa. Iya. Dibunderin dulu. Iya. Ini kalau begini biasanya Pak Charles bantu nggak nih kalau begini nih? Hah? Apa dia bantunya kalau udah matang aja nih? Jadi pencipta rasa nih. Ngetes rasanya. Biasanya saya bantu kalau udah matang. Kalau bantu saya bantu. Alright. Oh, jadi digulung gitu. Iya. Alright. Sip. Nah, 1 loyang ini bisa berapa butir? Oh, saya nggak hitung, Pak. Nggak itu. Oh, gitu. Nanti di atasnya kasih wisman gitu. Atasnya kasih itu olesan telur. Oh, olesan telur. Telur putihnya? Kuningnya? Iya. Oke. Terus membuat nanasnya ini prosesnya gimana? Saya parut lalu direbus sampai asap. Oke. Nah, kalau 3 toples itu berapa nanas tuh perlunya? 3 toples itu kira-kira 5 nanas yang besar-besar. 5 nanas yang besar-besar. Cara milih nanas untuk nastar apa aja? Apa perlu yang udah matang atau setengah matang? Yang sudah matang. Saya belinya yang sudah matang. Udah matang? Iya. Oke. Alright. Menarik. Oke. Terus tadi khasnya Pak Charles kan dibilang ada 1 cita rasa yang akhirnya menjadi cita rasa tersendiri. Nah, kalau nanas ini cita rasanya apa kelebihannya dibandingkan atau ciri khasnya dibandingin yang lain? Ya. Jadi sebetulnya untuk merasakan bedanya itu harus beli dulu. Beli di nomor di bawah ini. Nah, sebetulnya gini. Jadi nastar yang dibuat oleh istri saya ini yang menjadi beda adalah pada saat saya makan nastar ini dan sampai ke mulut saya itu istilahnya kalau di Jawa itu piar gitu. Jadi piar itu piar jenenge orang muda. Pure seperti itu. Jadi gembur enak aja gitu. Gembur maksudnya. Ya, memang hal ini agak sulit digambarkan dengan kata-kata. Caranya adalah datang sendiri, ambil dan coba. Alamatnya di mana kalau boleh tahu kalau begitu? Alamatnya nanti bisa hubungi Pastor Daniel. Oke. Nah, ini pembuatan nastar ya. Oke, seperti ini. Lalu apa saja nih yang sudah jadi nih, Pak Charles? Mau ini? Saya yang udah jadi ada kembang goyang. Oke. Yang buatan saya ya. Nah. Oh, bisa ditampilkan? Oke, ini nih.
Ini. Oh, kembang goyang itu apa? Ini terbuat, ini resep ala saya. Jadi ini saya pakai, resep ala Ibu Ayu. saya pakai tepung terigu, Hah? pakai tepung sagu, Mhm. tepung beras, Mhm. telur, wisman, saya kasih santan, Mhm. gula, Hmm. sudah. Oke, jadi namanya apa tadi? Kembang goyang, Bisa dicoba? bisa Pak. Oh, oke, coba ya. Kita tes. Ini cocok untuk snack hari-harian. Kalau lagi kerja, kalau kita lagi sibuk, lalu lagi gerogoh-gerogoh ya, di samping ada makanan apa, diambil. Ini enak banget, renyah sekali. Oke, setelah ini ada apa lagi? Ada putri salju. Oke, putri salju. Iya. Nah, kalau tadi Pak Charles bilang bahwa nastarnya itu piar gitu. Kalau putri saljunya ini Ini khasnya apa? putri salju almond. Biasanya kan pakai kacang mede, ini saya mencoba dengan kacang almond. Oh, Jadi salah pakai satu kacang ciri almond. khasnya biasanya kacang mede, kalau yang ini isinya almond. Mhm. Silakan dicoba. Oke. Wah, saya coba lagi nih ya. Ya. Kesannya adalah almondnya terasa sekali. Ya. Jadi almond ini sesuatu juga yang gampang dicari di pasar, di mana gampang. Iya. Oke, gampang juga dicari dan rasanya unik, rekan-rekan sekalian di dalam Tuhan. Nah, ada lagi yang Ada, boleh satu tampilkan? Ini apa lagi nih? Nah, ini adalah salah satu menu andalan. Wow, oke. Ya. Ini tadi yang dibilang ya, bakso ya. Ya. Oke. Menu baru. Jadi ini bakso ayam. Mhm. Ciri khasnya adalah tentunya tidak menggunakan borak Alright. dan ayamnya ayam segar. Mhm. Kenapa saya bisa pastikan seperti itu? Oleh karena dari tahap awal dari bentuk ayam sampai bakso itu dikerjakan oleh istri saya sendiri. Jadi saya bisa pastikan memang tidak ada zat-zat kimiawi yang bisa merusak tubuh kita. Pertanyaannya kan biasanya bakso itu sapi. Ya. Kenapa pakai ayam? Kan masih jarang ya orang bikin bakso ayam. Jadi saya mencoba untuk membuat bakso ayam. Jadi sekali lagi kreatif, Kreatif, ya kan? ya. Kreatif dan coba sesuatu yang baru. Ternyata bakso ayam, gitu. Dan ini pengolahannya dari beli ayam utuh, gitu. Ya, ayam Terus filet. diolah, ayam Ya, ayam filet diolah. menggunakan paha ayam. Harus paha ayam. Filet. Kalau Oke. itu lebih kenyal. Paha ayam supaya lebih kenyal. Dan jadinya seperti ini. Oke. Silakan dicoba. Wah, kita coba bakso ayam ala Ibu Ayu. Kesan saya kenyal, gurih, dan rasanya memang beda sama bakso sapi lainnya. Jadi ini bisa menjadi pilihan rekan-rekan di dalam Tuhan bagaimana mengolah dan juga bagaimana memulai home industry yang sebetulnya siapapun bisa lakukan di rumah masing-masing. Oke, lalu Pak Charles tadi bawa toples apa nih? Oh iya, ini ada contoh lain. Mhm. Ini adalah kacang bawang. Wow, kacang bawang. Ngolahnya bagaimana? Ini juga mengolah sendiri nih. Iya. Jadi kacang apa yang dibeli? Kacang yang itu Kacang ya tanah? sudah kacang tanah ya. Oh, kacang kulit gitu ya? Iya. Kacang kulit dipanggang. Enggak, apa direbus terus saya kupas kulit arinya terus saya bumbuin sendiri lalu digoreng. Loh, ini kan kacang banyak nih Bu Ayu. Iya. Ini sendiri itu, Iya. kupas sendiri. Wah, satu-satu. Rajin sekali ya. Oke. Lalu digoreng dengan bawang. Bawang. Oke, saya coba juga ya. Wow, rekan-rekan di dalam Tuhan semua. Nastar, lalu kembang goyang, lalu ada putri salju, bakso, juga kacang. Semuanya adalah homemade industry. Nah, ini adalah hal kreatif yang mungkin tidak terpikirkan loh awalnya. Mungkin ada yang berpikir, saya hanya memasak untuk keluarga saja. Saya hanya masak untuk anak-anak saja pergi ke sekolah. Tapi ternyata di masa-masa seperti ini, mari kita kembangkan apa yang kita miliki sehingga variasinya begitu banyak. Wah, kalau gitu rekan-rekan dalam Tuhan, kita sudah lihat apa saja yang dibuat saat ini. Tapi kalau boleh,
kita mau ngintip sedikit mengenai dapurnya. Boleh. ya? Boleh. Betul. Jadi kita bisa lihat betul-betul seperti apa nih dapur rumah tangga. Sekali lagi ya, dapur rumah tangga, tapi ternyata bisa menghasilkan hal-hal yang cukup kreatif. Yuk sama-sama kita ke sana. Halo rekan-rekan semua, sekarang kita sudah di dapur rumah tangga. Sekali lagi dulu, dapur rumah tangga bukan dapur restoran atau sebagainya yang memang purpose-nya untuk bisnis, tapi ini dapur rumah tangga yang ternyata bisa menghasilkan. Nah, Ibu Ayu bisa diceritakan dulu nih, perangkatnya apa aja? Oven. Terus udah jadi nih nastarnya? Sudah. Oke, gimana? Sudah matang, bisa dicek? Bisa. Oke. Nah, kita kasih lihat nih ke semua Saya pun rekan-rekan. oven jadul, tidak perlu oven yang harus mahal. Jadi oven biasa aja, nggak perlu Iya. oven mahal. Hasilnya seperti ini. Wah, cantik. Mantap. Lalu apalagi nih pernak-pernik yang ada di dapur? Pak Charles bisa sharing? Ya, jadi biasanya setelah kita membuat bakso, supaya tahan lama, kita akan masukkan ke freezer. Jadi saya akan ngambil satu plastik bakso yang sudah kita bekukan beberapa saat yang lalu. Oke. Jadi selain oven, yang dibutuhkan juga freezer ya? Untuk simpan semua bahan makanan nih? Ini adalah salah satu contoh bakso yang sudah kita bekukan. Jadi pada saat ada pelanggan yang ingin membeli, kita tinggal mengambil saja dari freezer. Dan ini bakso buatan sendiri ya? Buatan sendiri. Buatan sendiri ya. Biasanya tahan berapa lama kalau begini? Asal beku tahan. Bisa Asal beku tahan. Jadi sebetulnya membuat satu adonan Iya. bahkan bisa lama, panjang umurnya. Oke, alright. Oke. Ini kalau freezer seperti ini kapasitas berapa nih, Pak Charles? Untuk kapasitasnya 100? ini cukup untuk kebutuhan mungkin 2 bulan ya. Oh, 2 bulan. 2 bulan untuk pesanan-pesanan. Iya, iya. Oh, jadi lumayan nih, Tapi tiap rekan-rekan. hari saya beli bahan baru. Ya, oke. Tiap hari beli bahan baru dan juga untuk bahan semuanya. Oke, nah apalagi Bu Ayu? Ternyata yang bisa ditunjukkan nih ke rekan-rekan semua. Ini bakso ayam. Bakso ayam. Ya, saya Oke. ini kan karena bakso ayam, jadi saya kuahnya juga menggunakan tulang ayam. Pakai tulang ayam untuk kaldunya supaya enak. enak ya. dan Ya. betul-betul otentik ya, Ya. betul-betul dari tulang ayam. ayam. Lalu tahunya juga bikin sendiri. Tahunya beli, isinya pakai isi bakso ayam. Isi bakso. Oh, jadi tahunya bisa di pasar, tapi isinya adalah ayam. olahan bakso yang tadi. Ya. Jadi benar-benar menarik ya. Dan ternyata banyak juga pesanan ya untuk Ya. bakso ini Ya. sama tahu. Tentunya kalau mau lebaran begini. Oke, tentunya waktu-waktu lebaran. Ya. Oke. Saya rasa kita sudah lihat semua dapur yang ternyata alat-alatnya pun tidak mahal dan juga terjangkau, tetapi justru bisa menjadi kreatif. Dan kita percaya bahwa apapun bisa kita lewati Amin. selama kita kreatif. Masa-masa corona bisa kita tanggulangi selama kita tidak pernah patah semangat, Amin. tidak pernah putus asa, tapi justru kita lakukan apa yang ada di tangan kita, justru menjadi berkat buat semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Puji nama Tuhan. Kita sudah ngobrol dengan Pak Charles, dengan Ibu Ayu. Kita juga sudah lihat dapurnya. Kita juga sudah lihat apa saja yang menjadi kreasi-kreasi makanan yang dilakukan oleh Ibu Ayu. Dan semuanya pasti lezat dan juga bahkan bisa menjadi sebuah ide kreatif bagi rekan-rekan sekalian untuk memulai sesuatu dari rumah Anda masing-masing. Karenanya saya bersyukur hari ini bisa berkumpul bersama-sama dan kita semua mau mengucapkan sampai di sini dan kita berjumpa lagi di kali kesempatan yang lain. Oke, puji Tuhan, God bless, bye-bye.